Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sobat penggerak. Perkenalkan, saya Dia Setiawardani, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Jepara. Pada kali ini saya akan melaksanakan praobservasi aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya ditemani rekan sejawat saya, Bapak Mumung Anggi Saputra, SSN, yang akan menjadi objek pengamatan observasi kali ini. Langsung saja, mari menuju ke kegiatan praobservasi. Assalamualaikum Pak Mumung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dia. Bagaimana kabarnya Pak Mumung hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Bu Dia. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Pada kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Pak Mumung ya terkait kegiatan praobservasi. Untuk pertanyaan yang pertama nanti untuk kegiatan pembelajaran Pak Mumung ini nanti tujuan pembelajarannya apa Pak? Untuk tujuan pembelajaran yang telah saya lakukan yaitu mengapresiasi karya seni rupa berdasarkan perasaan, minat, nalar yang sesuai dengan budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat. Itu tujuan pembelajarannya, Bu. Baik, untuk materinya berarti ini apa Pak? Apresiasi karya seni rupa. Apresiasi seni Karya seni rupa. Ya. Kemudian untuk area pengembangannya Pak, ini nanti harapannya untuk siswa itu apa? Harapannya untuk siswa ini saya lebih memfokuskan anak dapat memberikan apresiasi di lingkungan yang lebih luas. Selama ini anak melakukan pembelajaran apresiasi itu di lingkungan sekolah. Ini saya ajak untuk melakukan observasi di lingkungan seni yang berkembang di masyarakat sekitar sekolah. Berarti kegiatannya nanti observasi ya Pak ya? Observasi. Ya. Kemudian untuk model pembelajarannya Pak yang dipakai nanti apa? Untuk model pembelajarannya saya menggunakan blended learning, Bu. Karena di situ saya lebih menekankan anak di dalam observasi tersebut, anak mencari permasalahan yang didapatkan dalam observasi tersebut. Lebih menekankan kepada based learning, problem based learning, PBL, dari PBL tersebut kemudian anak meng-create sesuai dengan keberadaan anak, perasaan anak. Nanti lebih menekankan kepada emotional learning, emotional social learning. Berarti ada damage learning, kemudian di dalamnya itu ada model pembelajaran emotional, problem based learning, dan emotional learning ya Pak. Iya. Kemudian untuk strategi pembelajarannya Pak, nanti yang dipakai ini seperti apa? Karena setiap anak itu memiliki problematika yang berbeda-beda, maka saya lebih fokus untuk berdiferensiasi. Berarti menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Nah, selanjutnya untuk penilaiannya Pak, nanti pelaksanaan penilaiannya seperti apa Pak? Nah, karena ini bagian daripada unit kedua apresiasi, saya belum bisa melakukan asesmen yang akan saya capai untuk kegiatan ini adalah hasil observasi tersebut didiskusikan di dalam suatu forum kelompok. Dari situ akan muncul beberapa permasalahan yang didapat. Permasalahan tersebut jika ditangkap dan diolah menjadi suatu karya seni, itu bagian daripada asesmen saya. Gitu ya Pak ya. Selanjutnya ini nanti kegiatannya itu untuk kelas berapa Pak? Kegiatan ini saya terapkan untuk kelas 12 fase F. 12 fase F ya Pak ya. Dan rencananya Pak, ini pelaksanaannya kapan? Pelaksanaan ini di dalam
modul yang telah saya susun itu 3 kali pertemuan. Ini pertemuan pertama, terus pertemuan kedua diskusi. Setelah itu masuk ke pertemuan berikutnya yaitu unit 3 mencipta. Jadi ada 3 kali pertemuan ya Pak ya. Nah, untuk kegiatan observasinya nanti ada di jam berapa Pak? Untuk kegiatan observasinya pemantiknya itu ada di jam pembelajaran yaitu jam 5.06. Adapun untuk observasi ini tentatif untuk anak. Bagaimana anak untuk mampu untuk mengelola waktu mereka. Saya sarankan untuk observasi itu memang di luar jam sekolah, yaitu hari Sabtu dan Minggu. Ini bagian daripada eksplorasi anak di dalam mencari permasalahan yang ada di lingkungan mereka yang dijadikan suatu bahan untuk apresiasi seni rupa. Jadi untuk jadwalnya itu jam ke-5.06 di hari Jumat ya Pak ya. Ini ya. Baik, begitu. Mungkin pertanyaannya cukup itu dulu Pak. Jadi saya hanya ingin tahu untuk persiapan Pak Mumung untuk kegiatan pembelajaran nanti seperti apa. Semoga yang sudah direncanakan Pak Mumung ini sesuai dengan harapan ya Pak. Dan dengan kegiatan ini harapannya Pak Mumung bisa menjadi lebih siap dan percaya diri. Terima kasih Bu. Ya, sampai ketemu nanti pada saat observasi jam ke-5.06 ya Pak ya, di kelas 12 F2. Ngoten ya Pak ya. Terima kasih untuk kesempatannya kegiatan praobservasi ini. Sampai ketemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini kelas? Baik. Oke, alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik, sehat. Tentunya harapan dari Pak Guru adalah kalian menjadi pribadi yang kreatif. Oke, seperti biasanya untuk memulai pembelajaran kali ini, saya minta ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Greet to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's pray together. Start. Finish. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya mulai dari melakukan presensi, memanggil nama indah kalian. Nama yang saya panggil, tangan kanannya diangkat. Oke, dimulai dari Kirana, Fajrian, Widyaningrum, Permatasari, Ridlo, Ramadhani, Aisi, Rohmah, Al-Fatah, Maisyarah, Mubarak, Kosi, Atsa, Umaimah, Al-Fatih, Syahroni, Ulia, Jawad, Hanifah, Maharani, Kasih, Kofia, Hidayat, Falah, Pracaya, Zahra,
Cahyaningrum Al Faruq Rizkia Jannah Julianto Wicaksana Lestari Husna Marcelia Rohman. Ada nama yang belum saya panggil? Oke. Untuk hari ini sebanyak 36 peserta didik hadir semua, alhamdulillah. Berarti kalian dalam keadaan kondisi sehat. Oke kelas, sebelum kita masuk materi pembelajaran berikutnya, perlu saya tekankan kepada kalian keterkaitan dengan materi yang saya sampaikan minggu yang lalu, yaitu kita masuk ke unit 1, kita mempelajari mengenai apresiasi. Adapun apresiasi yang pernah saya sampaikan ke kalian adalah mempelajari bagaimana peran seni yang ada di lingkungan kalian. Ini bisa kalian ketahui jika kalian melakukan suatu kegiatan observasi. Saya memberikan nama beda dengan istilah observasi itu, yaitu dengan istilah keluyuran. Tapi keluyurannya adalah keluyuran kreatif, mencari keberadaan seni yang ada di lingkunganmu. Oke, maka dari itu hasil dari apa yang telah kalian cari tersebut, hari ini kita jadikan suatu presentasi. Kita saling bertukar informasi. Maka dari itu ini kita bagi menjadi 4 kelompok. Apa ini? Ayo. Kelompok menyampaikan. Enggak ini. Kalau ini kan membujur, kalau ini namanya kolom. Nah, ini jadi kolom, menjadi 4 kolom kelompok. Nah, dari situ nanti kita ambil 4 penyaji dari temanmu sesuai dengan kesepakatan yang telah kita sepakati. Ada 4 penyaji menyampaikan laporan hasil observasinya. Tapi perlu diingat mengenai tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, ini perlu saya ingatkan supaya kalian tidak lepas dari konteks ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mengapresiasi berdasarkan perasaan, berdasarkan kreativitas, berdasarkan nalar sesuatu hal seni yang ada di lingkungan kalian. Dari situ, dari tujuan belajar itu, nanti kalian munculkan diskusi yang interaktif di kelas ini. Saya yakin ada beberapa macam cara menyampaikan kalian. Ada yang menggunakan cara deskriptif, ada yang analitik, ada yang menggunakan cara kritik. Itu merupakan bagian dari diferensial. Gaya kalian dalam menyaji, silahkan. Saya tidak membatasi, silahkan kalian sesuaikan dengan kemahiran kalian dalam menyusun laporan tersebut sesuai dengan gaya. Oke, dari penjelasan ini bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, kita masuk kegiatan inti, yaitu presentasi. Sudah kita sepakati bahwa pada kesempatan pertama yang maju adalah Mas Jawad dibantu dengan moderator. Moderatornya adalah Mbak Hanifah. Kenapa ada moderator? Supaya dalam diskusi tersebut teratur. Ya, bisa kita mulai langsung? Oke, saya di sini memiliki sifat memandu dan memfasilitasi kegiatan ini, kegiatan presentasi yang kalian lakukan. Adapun bisa berkembang tidaknya dari penyaji dan audien ini saling bekerja sama, berkolaborasi. Oke, silakan untuk Mas Jawad dan Mbak Hanifah. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil observasi yang telah kalian buat. Silakan maju, berikan aplaus untuk Mas Jawad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berdirinya saya di sini akan memandu jalannya presentasi tentang laporan observasi kelompok seni padat dari Mas Jawad.
Waktu dan tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tegar Mahnya Jawad dari nomor absen 30. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan hasil keluyuran saya, hasil observasi yang bertema observasi kerajinan yang ada di Jepara. Bukan untuk berekspektasi, karena ekspektasi terlalu tinggi membuat tidak senang hati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinasai wala umur terjabin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Mumung Anggit Saputra selaku Guru Pengampu Seni Budaya, dan yang saya hormati teman-teman hebat yang ada di depan saya yang sedang ceria pada pagi hari ini. Tepuk tangan lagi dong. Langsung saja masuk ke laporan hasil keluyuran observasi saya, yaitu saya akan menjelaskan daftar isi terlebih dahulu. Yang pertama ada kata pengantar. Daftar isi berisi bab 1 berisi pendahuluan, latar belakang, tujuan, rumusan masalah, manfaat, batasan masalah. Bab 2 pembahasan, yaitu berisi latar belakang responden, prestasi yang beliau capai, tips-tips menjadi wirausaha kreatif dan inovatif. Yang terakhir tantangan untuk para pengrajin. Terus yang di bab ketiga yaitu terakhir kesimpulan. Masuk untuk bab yang pertama, pendahuluan, latar belakang. Jepara berasal dari kata ujung para yang kemudian menjadi ujung mara. Ujung mara sendiri kemudian menjadi Jepara. Kata Jepara sendiri memiliki arti sebagai sebuah tempat pemukiman yang pedagang yang berniaga berbagai daerah. Kota Jepara dijuluki sebagai The World's Kelvin Center atau kota ukir dunia. Julukan tersebut dilatar belakangi sejak abad ke-19. Jepara telah dikenal sebagai salah satu kota pusat penghasil kerajinan ukir kayu dan mebel terbesar di Indonesia, bahkan telah dikenal hingga mancanegara. Terus lanjut. Di Jepara terdapat banyak sentra ukir yang beragam. Beberapa di antaranya, yang pertama ada sentra ukir patung di Desa Mulyoharjo. Yang kedua ada sentra ukir relief di Desa Serengan. Yang ketiga ada sentra ukir minimalis di Desa Petekean. Yang keempat ada sentra ukir gebyok di Desa Bimbing Rejo. Yang terakhir, yang kelima, sentra ukir lemari di Desa Bulungan. Masuk ke yang tujuan saya. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk mengetahui perkembangan kerajinan seni pahat yang ada di Jepara. Tujuan saya adalah untuk mengetahui profil sebuah Pak Roni, namanya Pak Roni ya guys ya, sebagai pelaku usaha kerajinan seni pahat yang ada di Jepara. Perkembangan usaha kerajinan seni yang Bapak Roni lakukan. C. Rumusan masalah. Kerajinan seni pahat zaman dan modernisasi. Bapak Roni sebagai pelaku usaha kerajinan seni pahat yang ada di Desa Sukodono. Kerajinan seni pahat di Desa Sukodono mengaku bahwa banyak pemuda enggan melanjutkan warisan tradisi serta budaya yang menjadi ciri khas kota Jepara. Pemuda cenderung lebih memilih bekerja di sektor industri pabrik. Kejadian ini menjadi permasalahan sekaligus kekhawatiran bagi keberlanjutan usaha kerajinan seni pahat yang ada di Sukodono tentunya. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diselesaikan di atas, maka rumusan masalah pada kegiatan observasi ini adalah yang pertama, sejak kapan Bapak menekuni seni pahat dan bagaimana asal-usul Bapak pertama kali terjun ke dunia pahat. Yang kedua, Bapak mempunyai keunggulan di bidang seni pahat, bisa diceritakan pengalaman prestasi Bapak yang paling istimewa yang pernah Bapak raih. Yang ketiga, apa tips-tips sih untuk menjadi seorang usaha kreatif? Yang keempat,
Sekarang para remaja banyak memilih bekerja di pabrik dibandingkan melestarikan budaya yang ada di Jepara, yaitu seni ukir. Nah, pendapat Bapak atau pesan untuk remaja yang ada di Jepara seperti apa sih? Manfaat dari kegiatan observasi ini dapat memberikan manfaat antara lain mengenal tradisi dan kebudayaan lokal yang ada di Kabupaten Jepara, yang mana sebagai ciri khas daerah kota Jepara dengan sejuta kebudayaan dan tradisi, serta pemahaman tentang suatu usaha atau di Kabupaten Jepara yang merupakan pelaku perekonomian lokal. Lanjut langsung ke bab yang kedua, yaitu pembahasan. A. Latar belakang responden. Asal usul beliau sebagai pengukir adalah tradisi turun menurun. Pada seusia Bapak Roni pada tahun 1973. Kemudian Bapak masa itu masih di bangku sekolah dasar, semua anak di kampung beliau memang harus belajar memahat atau mengukir. Itu semua bekal esok lulus karena terjun dalam dunia bekerja sebagai seniman. Jadi semua harus belajar mengukir atau menukar. Beliau belajar memahat atau mungkin sejak kelas 3 SD, sekitar tahun dulu itu 1985. Beliau udah langsung belajar mengukir kelas 3 SD. Terus untuk terjun bekerja sebagai pengukir itu sejak kelas 1 SMA di Bangku. Dulu waktu itu Bapak Roni di SMA seni. Beliau sekolah sambil bekerja sebagai tukang ukir atau untuk memahat kayu. Selanjutnya setelah beliau lulus dari SMA, langsung melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di ISI. Di sini yang tahu ISI siapa? Angkat tangan. Ya. Oh ya. Yaitu Institut Seni Indonesia. B. Prestasi yang beliau capai. Untuk prestasi pengalaman beliau sebagai pengukir, jadi ternyata beliau menggeluti seni ukir, ternyata memang ada hal lain yang bisa beliau dapatkan. Lulus dari ISI langsung membuat sebuah mebel ukir. Di sisi lain, beliau sering mengikuti beberapa suatu event karya seni. Beliau memamerkan sebuah karya seni barat, dan beliau mengadakan sebuah pameran seni di Jepara sampai luar kota, bahkan mengadakan sebuah pameran seni di Jepara sampai luar kota. Luar kota. Bahkan beliau mengadakan karya seni tunggal, banyak orang-orang yang tertarik pada produk yang dibuat oleh beliau. Dari situlah beliau menemukan banyak orang dan orang juga banyak kenal beliau. Kemudian beliau mengikuti seleksi organisasi kayu dunia yang ada di Indonesia. Setelah itu organisasi kayu dunia mengadakan suatu event. Pada waktu pelaksanaan itu bertempat di Kamboja. Beliau termasuk tim untuk mengikuti beberapa seleksi. Alhamdulillah beliau lolos seleksi tim organisasi kayu dunia. Pada saat itu beliau bersama seniman ukir dari seluruh dunia untuk membuat satu proyek dalam 5 hari dan harus menyelesaikan sebuah satu karya seni ukir. Selain mengikuti organisasi kayu dunia, beliau juga mengikuti event di kompetisi pameran Jivina Jogja International Furniture, ya betul, yang berada di Jogja. Beliau memakai sebuah produk yaitu stupa alat makan dari kayu. Jadi beliau membuat sebuah alat makan dari kayu ya. Piring, sendok, sumpit, garpu itu semuanya dari kayu. Agak cepat mas. Yang disusun mirip stupa dan produk yang beliau buat mendapatkan penghargaan Innovation Craft. Kemudian selesai di event Jogja Internasional, beliau mengikuti suatu event tahunan lagi yang diadakan oleh IGDS, Indonesia Good Design Selection. Saat itu beliau menampilkan sebuah karya stupa lagi. Di event tersebut beliau mendapat penghargaan Best Fenty terbaik di tingkat nasional. Beri tepuk tangan Pak Roni. Yang ketiga, tips-tips menjadi wirausaha kreatif dan inovatif. Seorang pengukir harus punya yang namanya keberanian dan konsisten. Keberanian dijadikan sebagai sifat yang berani menanggung resiko dalam pembuatan keputusan dengan cepat dan harus konsisten terhadap apa yang dikerjakan. Pertama, kalau kita pengen menyelesaikan sesuatu yang maksimal, memang kita fokus dan konsisten dan harus dipelajari sedetail mungkin. Apapun pekerjaan memang kita modalnya. Untuk zaman sekarang kita harus membuka diri dengan belajar sebanyak-banyaknya. Apalagi sekarang sudah ada yang namanya media digital seperti handphone, laptop. Kita mempelajari referensi, mencari ide yang dan mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Yang
Jadi tantangan untuk para pengrajin. Jadi waktu dulu profesi pengukir sangat menjanjikan. Memang rata-rata orang masih banyak yang masih mengukir. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan semakin mahal. Beda dari dulu, kebutuhan masih terjangkau. Masih terjangkau. Beda dari sekarang. Nah, dulu profesi pengukir sangat bagus karena pada zaman itu memang profesi tersebut sudah mendapatkan gaji dan upah yang begitu banyak. Untuk zaman sekarang, hal itu adalah wajar tentunya karena zaman dan seleksi alam. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan semakin banyak dan memang rata-rata seni tradisi beberapa orang masih bisa menekuni, tapi tidak banyak. Ada satu ironi, fenomena sebenarnya misal ada keluarga, contohnya suami istri. Untuk suaminya bekerja sebagai memahat dan istrinya bekerja di pabrik. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan sekarang sangatlah banyak. Akhirnya, memang profesi mengukir sudah tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan di zaman sekarang. Dan memang untuk mencukupi kebutuhan memang istrinya bekerja di pabrik karena gaji yang tetap dan begitu cukup untuk bisa mencukupi semua kebutuhan. Nah, jadi Pak Roni itu 3 bersaudara. Jadi beliau itu anak kedua dan mempunyai adik. Alhamdulillah 3-tiganya itu sekolah seni semua di ISI. Terus pengalaman adiknya itu juga masuk ISI dan alhamdulillah beliau mempunyai adik yaitu yang dosennya di ini sudah penetapan di dosen ISI. Terus dia terus mempunyai 2 buah anak. 2 buah anak. 2 anak. 2 seorang anak yang pertama anak perempuan. Nah, yang anak pertama ini dulunya itu sekolah di Semangsara. Itu terus ada apa namanya seleksi di universitas. Jadi siapa yang tahu UGM di sini? Itu UGM kan yang sangat bagus ya kan ya. Terus beliau di kelas 2 itu mengikuti tes tersebut. Alhamdulillahnya beliau masuk di UGM itu dengan prestasi terbaik. Jadi SMA ditempuh 2 tahun, beliau langsung diambil oleh UGM jurusan Fakultas Pertanian. Beri tepuk tangan dong. Terus yang anak adiknya tadi yang terakhir itu masih di bangku kelas 3 SD. Jadi gitu. Oke, next. Bab ketiga yaitu kesimpulan yang saya jelaskan. Usaha seni ukir seperti yang dijalankan oleh Bapak Roni mencerminkan dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh industri seni tradisional di Indonesia pada dekade 1990-an hingga 2000-an. Seni ukir dan mebel mengalami masa kejayaan yang sangat signifikan. Secara keseluruhan, meskipun industri seni ukir menghadapi tantangan yang signifikan, para pengrajin yang mampu beradaptasi dan berinovasi tetap memiliki peluang untuk sukses dengan mempertahankan kualitas yang tinggi, terus belajar dan berinovasi serta memanfaatkan teknologi dan pemasaran digital. Pengrajin ukir dapat menghadapi tantangan dan menemukan peluang baru di pasar yang terus berkembang. Terkait hal ini, saya membuka kesempatan untuk diskusi lebih lanjut. Silahkan dari audiens ada yang mau bertanya atau menanggapi atas apa yang saya sampaikan tadi. Baik. Oke, baik. Itu tadi Mas Yus sudah menyampaikan apa yang sudah dicari ya. Oke, baik. Saya membuka sesi diskusi. Silakan teman-teman yang mau menanggapi atau mau bertanya boleh mengangkat tangannya. Baik, siapa? Oke. Oh iya. Maju aja, Mbak. Maju itu ke depan. Baiklah, terima kasih atas Kesempatannya. Iya. izin bertanya. Jadi setelah observasi yang Kak Tegar lakukan ini, apa sih kira-kira pelajaran berharga yang bisa Kak Tegar ambil dari daya juang kreativitas yang dilakukan oleh Bapak pengrajin tersebut? Terima kasih. Oke,
baik, bisa kembali ke tempat duduk. Pertanyaannya saya tampung terlebih dahulu ya Kak Gina. Oke, apakah ada yang bertanya lagi? Ya. Oke, silakan Kak Zufar. Sebelumnya izin tak jawab. Pertanyaan saya gini, apa sih faktor kunci dari yang observasi yang Anda jelaskan? Kan tadi kan banyak sih Anda perjuangan Pak Roni lakukan usaha ini. Nah, apa sih faktor kunci usaha tersebut akhirnya tetap bisa berjalan? Kan tiap usaha kan mesti ada kayak naik turunnya gitu, situasinya nggak tentu atau labil. Nah, boleh kan jawab? Oh, siap. Oke, baik. Sudah ada 2 pertanyaan ya teman-teman. Mau langsung dijawab? Apa butuh waktu untuk berpikir Ya, langsung dijawab? jawab, Oh, langsung dijawab. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang Mas Mbak sampaikan. Di sini langsung saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Gina sekaligus Mas Jufar, karena pertanyaan itu cukup dengan pikiran saya itu satu dengan konteks dengan berdua ini. Tepuk tangan dong. Nah, jadi itu untuk Mas Jufar untuk tanya apa namanya? Faktor-faktor kuncinya. Mbak Gina? Pelajaran yang berharga. Wah, sangat berharga sekali seperti kamu. Ya, tentunya jawaban itu langsung saya gabungkan di sini, yaitu yang pertama, seorang pemukir harus punya yang namanya keberanian dan konsisten. Itu kuncinya. Keberanian diartikan sebagai sifat yang berani menanggung resiko dalam pembuatan keputusan dengan cepat, tepat, dan harus konsisten terhadap apa yang dikerjakan. Itu adalah kuncinya seseorang yang bisa dan berkembang lebih tinggi lagi. Terus apa lagi tadi untuk perkembangan? Perkembangan zaman kunci. Yaitu udah ada kuncinya itu udah, yaitu keberanian dan konsisten. Pelajaran saya yang berharga menurut Bapak Roni itu menurut saya kemudian Bapak Roni gitu ya. Pelajaran yang saya ambil dari Bapak Roni itu orangnya yang gigih. Oh iya, yang gigih, pantang menyerah tentunya, dan selalu konsisten terhadap apa yang dia lakukan. Itu yang Bapak Roni lakukan. Baik, Oke, mungkin langsung. kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Sekian dari saya tegas, saya pamit untuk diri, karena kalau maju saya hanya teman sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Komunikasi dari saya. Iya, oke, siap. Baik, terima kasih Mas untuk Tegar. Kak Jawad. Selanjutnya akan ada pemateri dari Kak Marcelia. Oke. Silakan. Berikan tepuk tangan untuk Marcelia. Agak ke atas, Mbak. Iya, atau nganu ke ujung jari aja lah gitu. Iya. Duh. Biar kan. Oh iya gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan membahas mengenai apa yang telah saya observasi, yakni transformasi usaha Eka Snack and Bakery menghadapi naik turunnya omset. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Anissa Marcelia, nomor absen. Langsung saja Kak Nabil ke turun materi. Jadi di sebuah desa, tepatnya di Desa Krasak, RT 5 RW 1, ada ibu yang bernama Ibu Yuni Widiati. Sekarang beliau berusia 44 tahun. Beliau memiliki toko roti bernama Eka Snack and Bakery. Dulu waktu awal 2005, beliau merasa bahwa dirinya ini bisa memasak karena merasa masak merupakan passionnya. Jadi pada
tahun tersebut beliau belajar di Istiqomah Kudus serta mengikuti kursus di Semarang dan juga mengikuti seminar-seminar seperti seminar latihan memasak. Selama kurang lebih dalam kurun waktu 3 tahun, berarti tahun 2007-an ya, Ibu Yuni dibilang cukup lanyah dalam memasak. Beliau memutuskan untuk memulai perjalanannya, yaitu membuat toko roti, dan pada waktu itu masih sedikit, bisa dibilang modalnya kurang dari 10 juta, dan di rumahnya cuma ada 1 mixer kecil dan ada mixer dan oven kalau nggak salah ya. Meski usaha beliau kecil, beliau pantang menyerah menghadapi pada waktu itu yang zamannya bisa dibilang udah cukup keren. Setiap hari ia bekerja kelas sendiri tanpa dibantu seorang ibu. Mungkin ya ibunya bekerja sendiri, jadi anaknya, karena beliau itu anak pertama ya, anak pertama sih memulai usahanya sendiri tanpa dibantu oleh adik-adiknya, karena adiknya waktu itu masih pada sekolah. Setelah 4 tahun berlalu, sekitar 2010, usaha beliau sudah mulai meningkat, omsetnya sudah meningkat. Toko roti melakukan ekspansi sedikit demi sedikit dengan menambah karyawan baru, peralatan baru, dan variasi produk serta inovasi produk tersebut. Dengan peningkatan produk tersebut, roti-roti yang mulai dikenal di lingkungan luar sekitar dan banyak pelanggan baru berdatangan. Pada titik ini, Bu Yuni mulai berpikir untuk memperluas usahanya. Memasuki era digital pada 2016, waktu itu tuh sudah banyak yang namanya teknologi baru seperti handphone, sudah pada canggih kan. Nah, Bu Yuni melakukan platform pemasaran melalui WhatsApp dan dibantu oleh anaknya yang bernama Eka Laila Riksa yang menyelesaikan kuliahnya di Universitas Muria Kudus, mengambil jurusan manajemen. Beliau juga, Eka Laila Rizka, juga membantu dalam pembuatan desain roti pada bentuk besar rotinya. Eka Laila Risa, anaknya juga membantu terjun langsung ke lapangan pembuatan rotinya. Tidak hanya membantu dalam platform pemasaran, tapi juga membantu dalam membuat roti. Namun perjalanan bisnis tidak itu selalu mulus. Omsetnya selalu naik turun. Seperti pada tahun 2020 awal mula adanya corona, omsetnya menurun drastis karena itu tahu kan pada zaman itu nggak boleh keluar, karantina. Pasti nggak ada yang namanya kegiatan pada 2020 tersebut. Padahal waktu sebelumnya itu banyak seperti kegiatan hitan, menikah, dan haul. Itu warga sekitar pada memesan roti di toko Bu Eka. Namun karena adanya COVID-19 tersebut, omsetnya agak menurun. Pada tahun 2020 juga Bu Yuni sempat meliburkan karyawannya, dan itu sangat signifikan buat omset tersebut. Meskipun demikian, dengan semangat pantang menyerah, Ibu Yuni tetap berusaha sekuat tenaga menghadapi corona, dan usaha yang dimulai dari debut kecilnya ini telah menjadi toko roti yang dikenal banyak orang. Memasuki tahun 2023, toko roti Bu Yuni menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang kuat. Itu setelah corona ya. Omsetnya mulai meningkat lagi, bahkan mendekati angka sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu pasti naik. Nah, waktu pandemi turun. Pada waktu 2023 kembali menaik lagi. Pelanggan setia kembali dan produk-produk yang baru ia ciptakan mendapat sambutan positif dari pasar. Dan kini pada tahun 2024, toko roti. Ini pada tahun 2024
Toko roti ini tidak hanya dikenal dengan kualitas produknya, tetapi juga dikenal dengan pelayanan yang pelayanannya yang namun perkembangan tidak selalu ditunggu juga ya. Waktu 2024, 6 bulan terakhir, Ibu Yuni juga sempat mengalami penurunan itu seperti pada bulan Suro sebagai bulan Muharram. Tahu sendiri kan kalau kita sebagai warga cewek, pada bulan Suro itu pasti ada yang namanya mitos. Kalau nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ada hajatan, nanti katanya ada, tahu lah. Iya, tahu. Meskipun kurva omset Bu Yuni ini naik turun, Bu Yuni terus berkomitmen untuk menghadirkan roti dan kue terbaik untuk setiap momennya. Yang penting bagi pelanggan. Dengan semangat yang sama seperti di awal, beliau siap untuk menghadapi tantangan baru dan tumbuh lebih besar. Sekian presentasi dari saya. Baik, dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Marcelia, saya akan membuka sesi diskusi bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menambahi atau ingin menanggapi. Silakan. Saya Nama Mas Fadil ya. Untuk yang lainnya mempersiapkan diri, silakan. sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan pertanyaan kepada Mbak Marcelia. Di sini saya mau mempertanyakan apa keterkaitannya produksi roti dengan kesenian yang ada dan motivasi Mbak Marcelia apa untuk mengobservasi ini. Saya latar belakang Mbak Marcelia untuk mengobservasi toko roti ini gitu. Dari saya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fadil, pertanyaannya ditamu terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Silakan bertanya lagi. Silakan, sekiranya saya jelaskan belum kurang jelas, boleh ditanyakan. Monggo. Oke, silakan. Maju, Mbak. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya Mbak, setelah Mbak Sherry melakukan observasi tersebut, apakah yang Anda temukan mulai dari inovasi dan kreativitas dari narasumber yang Mbak Sherry wawancarai? Terima kasih. Amin. Terima kasih untuk Kak. Mau ditampung? Ada jawabannya? Mau langsung dijawab? Baik, terima kasih pertanyaannya kepada Kak Fata. Tadi kan sampean bertanya mengenai apa latar belakang saya mengambil roti ini dan keterkaitannya dengan kesenian. Sebenarnya kemarin itu saya juga sempat bertanya kepada Bapak Mumu, tanya sih, Pak, kalau di daerah saya kan nggak ada itu kesenian, jarang kan. Nah adanya itu kayak roti, pembuatan dan lain-lain gitu. Nah terus saya bilang, tapi nggak apa-apa Pak kalau beda dari melenceng dari yang namanya kesenian. Udah nggak apa-apa, ambil aja gitu. Jadi keterkaitannya ya mungkin di roti ini itu ada seni namanya membuat donat. Donat itu membuat donatnya itu kan dibuat kayak ada gambar seperti inovasi. Ini saya langsung jawab ke pertanyaannya Mbak Syahroni. Nah itu ada apa ya, inovasinya itu ada pizza. Nah itu dikasih nah dikasih keju, terus ada roti dulu pisang Untuk toppingnya itu. untuk toppingnya. Berarti ada variasi topping. Ada Pak. Oh iya. Ada variasi topping dan rasa-rasa seperti rasa vanila, coklat. Dan enggak yang pizzanya, yang rotinya. Saya mau Oh iya, kalau pengen datang bisa langsung datang ke toko
roti tersebut di Desa Krasak, RT 5 RW 1. Jalan apa? Jalan Kauman. Itu loh yang masuk gang itu. Tangannya. PO enggak PO. Bisa langsung cukup pesanan lewat WhatsApp. Kalau mau nomornya nanti tak kasih. Iya. Oke, siap. Apakah sudah menjawab pertanyaan? Sudah semuanya? Sudah. Oke. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, dan saya berharap dengan apa yang saya sampaikan mendapatkan pemahaman dan wawasan baru. Sekian dari Siap. saya. Lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa? Faruk dulu atau gini? Faruk dulu ya. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada Bapak Guru dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Saya Aska Nida Alfafia selaku moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan memimpin jalannya presentasi. Presentasi yang pertama yaitu akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Zufar Al-Farouk, yang berjudul Analisis Perkembangan Industri Kerajinan Rotan di Jepara dari Tradisi ke Inovasi. Untuk itu, langsung saja presentasi saya serahkan kepada rekan saya, Zufar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang selamat siang. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zufar Al-Farouk, biasa dipanggil Farouk. Nomor absen saya 23. Saya di sini akan menjelaskan sedikit saja terkait hasil observasi saya yang berjudul Analisis Perkembangan Industri Kerajinan Rotan di Jepara dari Tradisi ke Inovasi. Yang pertama, lanjut Kak Fatah. Oke, latar belakang saya mengambil observasi di Desa Telowetan, yang dimana Desa Telowetan tersebut adalah sentra rotan di Jepara. Nah, latar belakang saya mengambil observasi tersebut selain karena desa tersebut menjadi desa terdekat saya untuk berkunjung di sana. Selain itu, desa tersebut merupakan desa masa kecil saya bermain di Telowetan tersebut. Nah, dulu saya bermain di desa tersebut dan sering sekali melihat para pengrajin rotan yang sedang melakukan usahanya. Jadi, detik ini saya tertarik untuk melakukan observasi di lingkungan tersebut. Tujuan saya melakukan observasi tersebut karena yang pertama, saya ingin mengetahui perkembangan dari usaha dari suatu narasumber yang bernama Bapak Ugino sebagai pelaku wirausahawan kreatif sentra rotan di Jepara. Selain itu, saya juga akan membahas strategi usaha yang dilakukan oleh beliau dan berbagai tantangan usaha yang dilakukan beliau. Selanjutnya Kak, dari pembahasan Bapak. Yang pertama, kerajinan rotan di Jepara. Nah, kerajinan Jepara identik dengan industri mebel, benar bukan? Nah, atau yang biasa disebut seni ukir yang terkenal sampai mancanegara. Hal itulah yang menyebabkan Jepara dinamai sebagai kota ukir. Selain itu, Jepara tak hanya terkenal pada komoditas mebelnya, misalkan rotan. Rotan komoditas tak kalah penting
yang masih eksis di masyarakat Jepara, khususnya di Desa Teluk Wetan. Selain bahannya mudah didapat dan cenderung mudah diaplikasikan, juga mampu dibuat dengan sentuhan kreatif yang menjadikan Jepara, khususnya Desa Teluk Wetan, sebagai sentra utama rotan di Jepara. Tak sedikit komoditas ini dapat menembus pasar global. Hal ini tentu memiliki dampak positif terkait perekonomian warga setempat. Disematkannya Desa Teluk Wetan sebagai sentra rotan tentunya dapat menjadikan motivasi warga setempat untuk ikut serta dalam mengembangkan usaha kerajinan rotan Jepara, sehingga memberikan peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Togino sebagai informan saya. Dia menjelaskan bahwasannya penamaan Desa Teluk Wetan sebagai sentra rotan Jepara sangat baik dan mencerminkan peran penting desa dalam industri kerajinan rotan. Desa ini mungkin dapat berkembang pada produksi serta distribusi berbagai produk rotan seperti furniture dan kerajinan tangan yang menjadi andalan ekonomi masyarakat setempat. Keberadaan desa ini menunjukkan bahwa desa ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, keterampilan masyarakat yang tinggi, pengelolaan rotan serta infrastruktur yang mendukung kegiatan produksi. Beliau juga menambahkan bahwasanya penamaan desa sentra rotan berasal dari pemerintah Kabupaten Jepara. Selain itu, Desa Teluk Wetan sudah terkenal hingga luar daerah kota dan kota, sama halnya dengan kota Cirebon. Jadi Bapak Togino ini memberikan pernyataan bahwa kota Cirebon sama Desa Teluk Wetan ini sama-sama terkenal sebagai penghasil rotan. Yang kedua, profil Bapak Togino. Seorang perajin serta wirausahawan rotan yang berasal dari Desa Teluk Wetan. Beliau kelahiran tahun 72 yang memulai usahanya pada tahun 95. Pada masa kecil, dia pernah menceritakan bahwasanya dia sudah terampil dengan menggunakan rotan, memanfaatkannya menjadi barang. Ia belajar secara autodidak dan menjadikannya berhasil mendirikan usaha kerajinan seperti yang telah dinyatakan beliau. Adapun ide Bapak Togino melakukan usaha tersebut adalah ide usaha dari diri sendiri, dilakukan karena menyesuaikan lingkungannya. Jadi di sini ada 2 poin. Pada saat ia memiliki ide usaha sendiri, dan setelah penamaan Desa Teluk Wetan ini, dia menjadikan serius dalam melakukan usaha pengolahan rotan ini. Yang ketiga, perkembangan usaha kerajinan Bapak Togino. Dengan didukungnya peran pemerintah Kabupaten Jepara menjadikan Desa sampai ini kan sebagai upaya ini kan memfasilitasi usaha yang dilakukan masyarakat desa. Nggak ada istirahat ini. Beliau sebagai wirausahawan kreatif di desa ini. 56. Keberhasilan beliau membangun usaha kerajinan ini sangat patut diapresiasi. Mengingat beliau mampu menjual produknya hingga luar kota dan daerah dengan membuat menghasilkan produk yang tak sedikit sesuai dengan pernyataan beliau bahwa dia itu bisa menjual produknya hingga ke berbagai provinsi, misalnya ke Jakarta, ke Semarang, ke Jogja, atau bisa diambil di rumahnya, di produksinya, atau istilah kata COD lah. Dia menambahkan bahwasanya kalau dari Jepara mungkin produknya tidak terlalu diminati. Pesanan terbanyak berasal dari Jakarta. Dia mempunyai penyuplai bahan sendiri. Lanjut, dia ada pun produk yang dihasilkan Bapak Togino, omsetnya bisa sekitar 500 sampai 100 ribu untuk sehari, dan dengan harga produknya berkisar antara 10.000 sampai 50.000. Beliau membuatnya berbagai macam model seperti mebel, parcel, tergantung pembeli minatnya, bentuknya apa. Dari hasil wawancara yang diperoleh dapat diketahui pengalaman usaha kerajinan rotan yang Pak Togino lakukan
pelanggannya sangat bervariasi, bisa dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Di bidang pemasaran, Bapak Tugino pernah menerapkan teknologi, bukan mesin, yang digunakan marketing melalui aplikasi WhatsApp. Promosi itu yang tahu pembeli, soalnya pembeli datang sendiri dan tidak pakai teknologi. Dulu pernah pakai WhatsApp, di chat pembeli tapi kurang praktis. Enak langsung tatap muka biar tidak ribet katanya. Tantangan usaha kerajinan Bapak Tugino. Setiap hal yang ada di dunia ini pasti ada tantangan. Tidak lain dari usaha dan kerajinan Bapak Tugino. Kendala usaha sejauh ini nggak ada, tergantung situasi. Kalau lagi sepi, di stop dannya untuk keperluan ketersediaan barang nanti. Apalagi musim kayak gini ya, biasanya mentok-mentok paling 1 bulan atau 2 bulan sudah lumayan ambil sama saya ya. Strategi usaha kerajinan Bapak Tugino. Strategi Bapak Tugino yaitu faktor kunci mempertahankan usaha ini. 1. Meningkatkan kualitas produksi. 2. Modelnya harus inovasi terus. Yang ketiga, memenuhi standar pasar. Dari pernyataan yang tersebut dapat dianalisis Bapak Tugino, faktor utama usaha dapat bertahan adalah menjaga kualitas, berinovasi, permintaan saya pasar. Ia harus mulai terhadap perkembangan pasar yang serba labil. Oke, sekian presentasi hasil observasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, menanggapi atau menambahi, silakan. Oke, silahkan bertanya. Tanya, oke, siap. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan bertanya, apa sih hal apa yang bisa kita dapatkan dari keberhasilan dari Pak Tugino sebagai pengrajin? Baik, apakah ada yang ditambah lagi? Silakan bertanya. Dibuka sesi untuk bertanya. Saya kira materi yang disampaikan kan menarik. Oke, Mbak Kirana, Mbak Artereri. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya ke Mas Zubar. Nah, bisnis itu kan pasti ada naik turunnya. Nah, gimana caranya Pak Tugino mengatasi masalah tersebut? Terima kasih. Tergantung. Baik, pertanyaan kalian akan dijawab oleh rekan saya. Tadi yang Kak jawab tadi pertanyaan gimana? Oke, harapan apa yang dapat kita capai terhadap usaha Bapak? Oh, yang pertama, ini merupakan sifat positif ya, sifat positif. Budaya positif. Iya, budaya positif. Yeah. Yang pertama, konsistensi. Artinya apa? Dalam kita melakukan usaha, kita harus konsisten tetap dalam pendirian kita agar kita tidak kehilangan tujuan kita dari awal, sehingga bisa
Bapak Tegilo bisa berjalan hingga saat ini. Yang kedua, standar untuk memenuhi selera pasar. Seperti yang kita ketahui, selera pasar mesti berubah-ubah, tergantung juga kemajuan teknologi maupun zaman. Untuk itu kita harus bisa menyesuaikan diri untuk memenuhi selera pasar. Yang ketiga, ya tergantung. Yang ketiga, kalau Bapak Tegilo pernah bilang tantangan usaha yang paling menantang adalah satu model. Nah, hal yang dapat ambil dicapai dari usaha ini ya tergantung modelnya, maksudnya model usaha. Misalkan dari usaha Bapak Tegilo sepi kan, mesti kan susah buat balik modalnya gitu. Nah, garis besarnya di sini adalah untuk menghasilkan modal kembali. Nah, untuk tetap produksi untuk menghasilkan produk, untuk menghasilkan modal. Yang kedua, mungkin kurang lebih sama lah yang saya jelaskan untuk pertanyaan ke-1. Yang pertama ya, tadi kan konsistensi. Yang kedua, memenuhi standar selera pasar. Yang ketiga, ketetapan modal, kestabilan modal, itu aja. Apakah jawaban saya sudah menjawab dari pertanyaan Mas Mbak sekalian? Sudah, oke. Tinggal satu. Oke. Demikian presentasi hasil observasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dalam presentasi saya dapat diambil ilmunya, hikmahnya. Tuku upat yang Jepang, sedaya upat jangan pengapur. Oke. Langsung. Selanjutnya yaitu presentasi hasil observasi yang berjudul Bolu Jadul yang Tak Terlupakan dari rekan saya Mbak Gina. Silakan. Bolu jadul ya. Nganu Mbak, singkat Mbak. Langsung saja presentasi saya serahkan kepada rekan saya Mbak Gina. Bolu adalah salah satu makanan tradisional yang bahan dan cara pembuatannya terbilang cukup sederhana. Hanya dengan bahan pokok terigu, telur, dan juga gula, bolu sudah dapat dibuat dengan teknik yang cukup sederhana pula. Perkenalkan, saya Gina Nur Umaymah. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi saya dari hasil observasi bolu yang ada di Desa Welahan. Langsung saja ke latar belakang. Dalam observasi ini, saya berfokus pada sejarah, seni dan keunggulan, serta eksistensi bolu jadul yang sudah ada di Welahan selama bertahun-tahun. Langsung ke pembahasan, Kak Nabil. Mungkin sebagian dari kalian berpikir, mengapa saya mengambil bolu untuk saya observasi dalam pelajaran seni rupa. Rumah saya di Welahan, pasti sudah pada tahu, dan saya memang besar di sana. Jadi bolu adalah salah satu hal yang sangat dekat dengan saya. Izinkan saya untuk menceritakan sedikit sejarah dari bolu yang ada di Welahan.
Jadi dulu di Walahan itu kan masih desa, kampung yang jauh dari kota. Di sana ada seorang wanita yang bernama Mbah Murti. Nah, Mbah Murti ini memelihara ayam kampung yang cukup banyak. Dari ayam kampung tersebut, ayam-ayamnya menghasilkan telur. Nah, ide kreatif dari Mbah Murti, ia mencoba untuk membuat bolu. Yang lambat tahun, dari coba-coba tersebut, Mbah Murti dapat melahirkan sebuah usaha yaitu produksi bolu. Tetapi sayangnya, anak Mbah Murti, yaitu Mbah Minah, tidak tertarik pada hal tersebut. Namun, Mbah Murti tidak asa untuk mengajari keturunannya pembuatan bolu. Karena itu, anak dari Mbah Minah, yaitu Mbah Supenah, Benar. Oh iya. Dia tertarik untuk membuat bolu. Hingga dari usaha bolu yang diwarisi oleh Mbah Murti, Mbah Supenah ini dari keenam anaknya dia bisa menguliahkan dua anaknya dan semua anaknya ini terbilang berpendidikan. Hingga saat ini dua anaknya yaitu anak pertama dan anak kedua yaitu Ibu Sophia dan Ibu Rusmiati melanjutkan usaha ini. Selanjutnya Kak Nabil. Nah, perkembangan seni dan keunggulan bolu jadul Mbah Supenah. Tadi kan saya sudah cerita banyak ya, udah lama sekali ini ya. Waktu yang lama pasti kan berkembang toh bolunya. Nah, jadi dari waktu yang lama ini tidak hanya satu bentuk atau satu ukuran saja seperti zaman Mbah Murti, tetapi dalam jangka waktu ini sudah ada beberapa varian. Untuk bolu sendiri itu terdapat 3 varian, yaitu bolu cuplik, bolu kakap, dan bolu bundel. Saya akan membahas bolu cuplik terlebih dahulu. Generasi pertama usaha bolu ini adalah Mbah Murti, ya kan? Karena pada awalnya Mbah Murti ini membuat bolu dengan satu bentuk dan satu ukuran saja, nggak inovatif dong, boring banget ya sih? Karena itu pada zaman Mbah Supenah dia mulai membeli cetakan untuk membuat bolu cuplik ini semakin nggak boring gitu loh, ada kreativitas di dalamnya. Selanjutnya lihat ke bawah, stop. Nah, ini adalah cetakan bolu saat ini, yaitu ada 3 bentuk. Bentuk ikan, kedawung atau oval atau lonjong, ini bentuk kembang atau biasa juga disebut bundel. Dari ketiga bentuk ini dikemas dalam satu plastik, di mana dalam satu bungkus itu terdapat 10 bolu yang didominasi oleh bolu ikan, sehingga bolu cuplik ini terkadang disebut juga sebagai bolu iwak. Selanjutnya stop. Ini yang sudah saya beritahukan tadi. Jadi inovatifnya dari yang awalnya hanya satu bentuk, sekarang sudah ada kedawung dan juga kembang. Yang kedua yaitu bolu kakap. Sama bentuknya ikan, tetapi bolu kakap ini terinspirasi oleh ikan kakap yang merupakan ikan air tawar yang memiliki ukuran cukup besar. Karena itu bentuk bolu dari bolu kakap ini bentuk ikan yang berukuran besar. Ciri khas dari bolu ini selain ukurannya yang cukup besar, yaitu adanya kertas berwarna merah sebagai penanda akan letak mata dari bolu tersebut. Biasanya ini di sini. Ini nanti diberi warna merah untuk matanya. Selanjutnya, iya, dari ikan kakap. Nah, yang ketiga bolu blunder. Kenapa disebut bolu blunder? Blunder berasal dari edohan bahasa Jawa yang yaitu bundar, di mana dalam bahasa Indonesia artinya bundar.
Karena apa? Karena bolu ini dia budar. Nah, bolu ini dari kedua jenis bolu yang sudah saya jelaskan, menurut saya bolu ini paling tinggi tingkat seninya. Kenapa? Karena dalam bolu ini, di atas bolunya itu dilukis dengan adonan warna coklat menyerupai bentuk bunga. Selanjutnya, nah seperti ini. Ini kan membutuhkan kreativitas ya teman-teman. Kalau kita orang awam bikin kayak gini, mungkin bentuknya nggak bunga, mungkin cuma ular kayak gitu. Dan yang uniknya, yang produk dari bulu yang ada bunganya itu tidak sama. Karena apa? Karena tenaga yang digunakan adalah tenaga manusia, di mana manusia memiliki keterampilan yang sangat berbeda, limited edition. Nah, proses menggambar ini bisa menjadinya itu adonan berwarna putih dituangkan ke cetakan, lalu di atasnya diberi coklat, adonan berwarna coklat, membentuk huruf C. Lalu dari huruf C ini Bu Sophia dan Bu Rosmiati menggeser-gesernya atau membentuknya dengan tinggi sehingga menyerupai bentuk seperti ini. Dari ketiga bolu yang sudah saya jelaskan, yaitu bolu jutek, bolu kakak, dan bolu bundar, ini memiliki kesamaan, yaitu dalam hal adonan. Sebenarnya adonan yang digunakan dari ketiga bolu tersebut yaitu sama, tetapi kreativitas yang dituangkan dalam ketiga bolu tersebut berbeda-beda sehingga mewujudkan varian yang berbeda pula. Nah, bolu ini dari dulu, dari zamannya Mbah Murti sampai generasi sekarang itu tidak berubah ya teman-teman, tetap mempertahankan apa yang dulu ada dan memperbaiki dari yang dulu. Contoh saja, warna kuning yang dihasilkan oleh bulu ini alami. Kenapa alami? Karena dia tidak memakai pewarna makanan buatan. Lalu ada juga tekstur. Tekstur dari bolu ini agak keras di luar dan agak lembut di dalam, karena proses pemanggangannya yang cukup memakan waktu. Lalu dan juga daya tahan. Daya tahan dari bolu ini, bolu dari keluarga saya itu lebih lama dibandingkan produk-produk bolu yang lain. Setidaknya ada 10 pengrajin yang memproduksi bolu yang sama, tetapi daya tahannya itu masih lama produk bolu ini. Padahal produk bulu ini tidak memakai pengawet, tetapi bisa bertahan sampai 1 minggu, dibandingkan yang lain hanya bisa bertahan 2-3 hari. Selanjutnya rasa. Pada bulu ini tidak ditambahi penguat rasa apapun sehingga aman dikonsumsi. Bahkan menjadi ibu hamil, anak-anak ataupun lanjut usia itu masih bisa mengonsumsinya karena memang tidak ada bahan kimia apapun yang ditambahkan. Lanjut kesimpulan. Maaf, pasar dulu. Nah, Ibu Sophia dan Ibu Rosmiati ini ternyata memiliki pasangan yang berbeda. Meski mereka berdua ini adalah bersaudara, Ibu Sophia lebih banyak konsumen perorangan, sedangkan Ibu Rosmiati lebih banyak reseller atau dalam bahasa Jawa disebut oleh. Nah, tetapi keduanya ini mematok harga yang sama, yaitu untuk satu bungkus bolu bila reseller itu ya harganya 5.500 dan bila perorangan dipatok harga 6.000. Selanjutnya, nah kesimpulan. Jadi saya akan mengakhiri penjabaran saya dengan penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari presentasi saya dan apa yang saya dapatkan belakangan itu, usaha yang dilakukan secara turun-temurun bertahun-tahun ternyata bisa juga bertahan. Dengan apa? Dengan kita tetap mempertahankan kualitas produk yang sudah baik dan meningkatkannya. Kreativitas sangat penting di sini. Karena apa? Karena perkembangan zaman selalu melaju ke depan. Bila zaman berjalan, maka kita harus berlari. Saran saya untuk usaha dari keluarga saya ini, saya harap nanti setelah budi-budi saya ini sudah tidak mampu lagi, saya harap adalah saudara saya yang
melanjutkan karena kalau saya sendiri jujur maaf saya nggak bisa. Kenapa? Karena saya hidupnya dengan kayu bukan dengan bulu. Jujur saya nggak bisa. Dan harapan saya yaitu kepada ini anaknya Ibu Rusmiati, yaitu kalau saya mau menyambat yaitu Mbak Diana, yang saya harap bisa melanjutkan usaha teman-teman ini sehingga tidak lenyap oleh jurusan. Terima kasih saya ucapkan kepada audiens yang bersedia untuk mendengarkan hasil observasi saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Gina atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahi? Silakan. Ayo. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan bertanya, apa sih pelajaran yang bisa diambil dari Mbah Murti? Bisa apa namanya? Ini kan dari Mbah Murti, Mbah Mina, Mbah Sopena, Ibu Sophia, Ibu Rusmiati. Nah itu bisa apa namanya? Bisa menyalurkan dari Mbah ini sampai ke ini. Itu gimana ceritanya dan tips-tips? Minta tips-tips bisa apa namanya? Bisa berjalan sampai sekarang. Terima kasih. Baik, pertanyaannya akan saya tampung dulu. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Oke, Mbak Marcelia. Saya. Oke, siap. Sebelumnya terima kasih telah beri saya kesempatan untuk bertanya. Di daerah olahan tentunya kan yang jualan roti bolu cuplik daerahnya Mbah Sopena. Iya. Tentunya kan ada yang lain. Apa dampak potensi lokal terhadap bolu tersebut, dan kira-kira apa langkah-langkah yang bisa menjadikan bolu tersebut menjadi lancar sampai sekarang? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab dari pertanyaannya Kak Tegar Mahya Jawa dulu, yaitu pelajaran apa yang bisa kita ambil dan apa tips-tips agar usaha seperti ini bisa terus berlangsung. Nah, yang kata kuncinya adalah daya juang dan kreativitas. Bila Mbah Murti tidak kreatif bagaimana mengubah telur itu agar bermanfaat, tidak akan menghasilkan bulu. Bila Mbah Murti tidak memiliki daya juang tinggi untuk mengajari anak cucunya proses pembuatan bulu, maka tidak akan jadi. Jadi, daya juang dan kreativitas adalah kunci utama di sini, sekaligus tips-tips yang bisa diterapkan dalam usaha tersebut. Jadi, dalam setiap hal kita tuh tidak boleh pantang menyerah. Meski kadang ada penurunan, ada mungkin peningkatan, kita tetap harus memiliki semangat yang tinggi. Dan kita harus selalu belajar dengan perkembangan zaman. Kita tidak boleh terpatok pada suatu kreativitas tertentu tanpa mengembangkannya. Karena itu kreativitas ini sangat diperlukan di sini. Dan untuk menjawab pertanyaannya Mbak Marcelia, nah, hampir sama, yaitu kompetensi lokal dan langkah-langkah agar usaha ini lancar. Sama, yaitu kreativitas. Tanpa kreativitas ini tidak akan berjalan. Tanpa semangat, tanpa daya juang ini tidak akan berjalan. Dan kompetensi lokal yang ada di sini yaitu dari sekian ini, mbah saya maupun bude saya itu nggak bisa bekerja sendirian loh. Pasti ada yang membantu. Nah, membantu ini yaitu merekrut karyawan, tetangganya, kayak saudaranya, kayak gitu. Dan di sini muncullah kreativitas itu
menyebar tidak hanya bukan keluarga saya tetapi yang lain juga. Begitu. Terima kasih. Oke, siap. Baiklah, tadi adalah penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang telah bersedia berpresentasi di depan. Demikian kegiatan presentasi dan diskusi hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kesalahan. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk teman-temannya yang telah menyajikan hasil observasinya. Kelas, ternyata ada beberapa varian dari observasi yang telah kalian lakukan. Dari beberapa kelompok tadi, ada beberapa gaya dalam menyampaikan hasil observasi. Ada yang berupa deskripsi punyanya Mbak Marcelia, ada berupa analisis punyanya Mas Tegar, punyanya Mas Faruk, dan ada berupa interpretasi. Ini merupakan bagian daripada pembelajaran berdiferensiasi. Yes, oke. Untuk menutup materi pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita lakukan suatu refleksi. Apa yang kalian dapat dari observasi keluyuran kalian? Satu, pengalaman. Yang kedua, pembelajaran. Yang ketiga, pesan yang indah. Ilmu wirausaha, Pak. Yes, ilmu wirausaha. Terus tadi Gina Umaymah menyebutkan daya juang, daya kreativitas. Mas Faruk menyampaikan sebelum dia menyebutkan kalimat yang selalu disampaikan tadi apa? Satu lagi. Tergantung. Ya, selain tergantung. Apalagi? Konsisten. Ternyata seni rupa itu sangat erat pada kehidupan kita. Lingkungan kita itu penuh dengan kegiatan seni. Bahkan kegiatan seni mampu dipaparkan teman-temanmu banyak ragamnya. Ada yang diterapkan di seni ukir, ada yang diterapkan di catering, ada di seni rotan, dan ada di bolu. Itulah bagian daripada keluasan seni rupa yang ada di masyarakat. Oke, pada kesempatan kali ini, sesi ini unit 2 pembelajaran apresiasi pada topik presentasi saya akhiri sampai sekian. Tetaplah berkreativitas, tetaplah membuka wawasan kalian dalam peluang-peluang yang ada di masyarakat. Selain itu, karena ini hari Jumat, sebelum kali ini saya akhiri, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Jumat. Dari saya sekian, kita bertemu pada kesempatan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat penggerak semuanya. Kali ini kami akan melaksanakan kegiatan tahap pasca observasi. Jadi setelah sebelumnya sudah melaksanakan kegiatan pra observasi dan kegiatan observasi, kali ini untuk kegiatan pasca observasi saya didampingi oleh rekan sejawat saya Bapak Mumun Andri Saputro dan pengajar praktek Bapak Heri Kusdianto. Jadi langsung saja mari kita mulai kegiatan untuk pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mumu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sekarang, Pak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dia? Ya, saya juga sehat, Pak. Terima kasih. Nah, untuk kegiatan kali ini karena sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra observasi dan kegiatan observasi ya Pak. Untuk hari ini kita kegiatannya pasca observasi. Jadi tujuannya adalah
untuk mengetahui banyak hal. Tentunya nanti saya bisa tanya-tanya Pak Mumu terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan Pak Mumu sebelumnya. Boleh ya Pak tanya ya? Oke, siap. Untuk perasaan Pak Mumu setelah melaksanakan kegiatan observasi kemarin untuk supervisi pembelajaran Pak Mumu seperti apa? Pertama kali yang saya tangkap terhadap aktivitas anak melakukan observasi itu sangat excited, tidak saya duga, karena eksplorasi anak itu sangat variatif. Problem based learning yang saya terapkan kepada anak itu memang menemukan beberapa varian yang berbeda. Dari situ yang menjadikan saya sangat tertarik untuk menggali potensi yang ada pada diri anak. Jadi Pak Mumu excited gitu ya, sangat tertarik dengan kegiatan anak, juga senang mengikuti kegiatan pembelajaran Pak Mumu begitu ya. Lalu ketika saya ada di kelas mengamati Pak Mumu, bagaimana perasaan Pak Mumu waktu itu? Ya, kalau perasaan saya ya merupakan bagian daripada apresiasi, akan tetapi yang menjadikan agak sedikit grogi itu anak-anak. Kenapa harus diamati kegiatan ini? Ya, gitu. Tapi anak-anak bisa memahami dan tidak menjadikan suatu permasalahan terhadap suasana yang berkembang di sekolah. Ini malah menjadikan apresiasi tambahan untuk anak-anak, mereka lebih terpacu dalam melakukan diskusi yang dilakukan beberapa minggu yang lalu. Terima kasih. Baik, jadi tidak ada rasanya tetap nyaman gitu ya Pak ya saat melaksanakan kegiatan. Lalu setelah kegiatan kemarin itu apakah ada kendala Pak yang dialami Pak Mumu saat kegiatan pembelajaran kemarin? Oh iya, kendala yang saya temui dari hasil observasi dan diskusi yang dilakukan anak pada sesi diskusi tersebut, ternyata ada beberapa temuan anak yang sama, akan tetapi anak tersebut staf didik tersebut tidak bisa melihat dari sisi kreativitas lain. Misalnya seperti ini, observasi yang dilakukan oleh narasumber si A itu kaitannya dengan kreativitas, si anak si B itu sama seperti itu. Jadi ini seolah-olah yang saya temukan ini kok kayak anaknya ini kok ada kecenderungan sama dalam mengerjakan. Nah ini menjadikan sedikit kendala dari saya. Kemudian saya berganti anak dan di situ anak mulai saya stimulus anak mulai mencari sisi lain observasi dari narasumber tersebut yang mampu dijalankan. Bisa dari tidak hanya kreativitas, dari kekuatan, mungkin dari sisi kata gunanya, dari satu sisi bagaimana dia latar belakangnya, historisnya, itu bisa. Baik, jadi kendalanya itu ada pekerjaan siswa yang sama dengan temannya ya Pak. Lalu kira-kira untuk mengatasi solusi itu Pak, supaya anak itu lebih kreatif berarti ya untuk menemukan jawaban yang lain seperti itu, bagaimana dari Pak Mumu? Temuan dalam satu kelas itu ada 3. Terus karena saya kepingin membangun suasana anak dia memiliki pemahaman yang sama, ketika anak tersebut saya dekati, terus saya memberikan stimulus bahwa melakukan observasi itu tidak hanya pada satu sisi yang sama, itu bisa narasumber itu observasi dari sisi-sisi lainnya. Dari itu anak mulai terbuka untuk melakukan observasi. Itu bagian hampir sama seperti remedial. Gitu ya Pak ya. Jadi untuk kendala lainnya apalagi Pak, masih ada atau tidak? Kendala lainnya ini kan sudah masuk ke fase mencipta. Pada
pada kendala tersebut memang sekarang ini kan bagian daripada pekerjaan generasi Z. Anak-anak ini kan anak Gen Z. Mereka kan tidak terlepas dengan yang namanya gadget. Nah, untuk membuat karya seni rupanya yang ada konsep dari observasi tersebut, memang saya arahkan untuk menggunakan aplikasi yang menggunakan gadget. Nah, jadi saya telusuri gadget anak-anak peserta didik itu memorinya nggak support, itu yang pertama. Terus saya sikapi aplikasi-aplikasi yang tidak terpakai bisa dihapus untuk sementara. Ditanam aplikasi yang saya sarankan seperti IGSpy. Nah, jadi anak-anak itu sudah mulai bisa mengunduh aplikasi tersebut. Ini pada fase mencipta program. Adapun program yang akan dihasilkan anak yaitu desain komunikasi visual. Nah, itu feedback dari observasi tersebut, anak itu membantu narasumbernya di dalam mempromosikan. Iya, bagus sekali ya Pak ya, untuk kegiatannya ya. Ini ada kendala lain apa sudah itu? Kendala dari personal anak ini menurut saya ya, dari setiap anak ini kan memiliki latar belakang yang berbeda. Kadang anak ada yang memiliki HP support, ada yang memiliki HP tidak support. Kalau anak yang tidak memakai HP yang support, ya alhamdulillah sekolah bisa mengantisipasi dengan dipinjami HP gadget dari sekolah. Tapi tidak semuanya, hanya beberapa. Kemarin yang saya temui 3 orang yang Jadi ini tadi Pak Mu sudah menemukan beberapa kendala. Yang saya tambah yang pertama kendala anak kurang kreatif dalam membuat tugas, jadi ada yang sama gitu ya Pak ya. Terus yang kedua itu masalah kemampuan menggunakan HP karena ada beberapa HP yang kurang support. Namun ini dari Pak Mu sudah menemukan solusinya sendiri ya. Tadi untuk melatih kreativitas anak, kemudian untuk menyikapi penggunaan HP itu bisa dipinjamkan dari sekolah gitu ya. Jadi Pak Mu sendiri sudah menemukan solusinya. Baik, terima kasih. Ini dari catatan saya juga kemarin saat pelaksanaan pembelajaran untuk Pak Mu ini kegiatannya sudah sesuai untuk singkat-singkat PDL-nya sudah terlaksana semua, tujuannya sudah tercapai juga untuk kegiatannya. Anak-anak juga senang ya Pak mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian ini untuk perbaikannya Pak, untuk pelaksanaan kemarin kan ada yang masih perlu diperbaiki ya tadi untuk kreativitas anak. Itu kira-kira ada rencana kapan Pak untuk memperbaiki itu? Untuk tagihan penugasan tersebut memang akan saya lakukan sebelum ujian semester dasar. Saya belum bisa memberikan asesmen karena ini masih dalam masa proses. Jika nanti ditemui, saya tidak akan menggunakan remedial yang sama karena kalau kreativitas anak satu dengan anak yang lain kan beda. Maka saya ada penugasan lainnya yang sekiranya dapat mensupport aktivitas anak di dalam kreativitas. Bisa juga dikomunikasi sumber referensi tugas yang sama, terus menggunakan sistem amati dilakukan modifikasi atau menggunakan cara yang disukai oleh anak. Jadi untuk kegiatan selanjutnya bisa lebih. Insya Allah bisa. Baik, untuk saya rasa ini sudah cukup. Saya sudah banyak bertanya tentang kegiatan Pak Mu kemarin. Pak Mu sudah memberikan kendala dan solusi sendiri. Kemudian Pak Mu juga sudah merencanakan untuk kegiatan perbaikan untuk kegiatan selanjutnya ya Pak ya. Ini saya cukupkan. Ini saya sangat berterima kasih dengan Pak Mu karena sudah
sudah membersamai saya untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pak Mung sudah menemani saya melaksanakan kegiatan mulai dari pra-observasi, observasi, dan sampai akhirnya di tahap pasca observasi ini. Terima kasih ya Pak Mung. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.